Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru dari kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul bi Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke bab Al-Mufti wal Mustafti. Al-Mufti itu orang yang memberikan fatwa, wal Mustafti orang yang meminta fatwa atau orang yang bertanya tentang hukum sesuatu, hukum syariat tentunya. Baik. Jadi ini adalah pembahasan yang merupakan pembahasan akhir-akhir dari pembahasan usul fikih. Jadi kalau kita ingin mencari pembahasan Al-Mufti wal Mustafti dalam kitab-kitab usul fikih, maka kita carinya di belakang-belakang ya, di akhir-akhir sebelum penutup. Baik. Al-Mufti wal Mustafti qala huna Al-Mufti wal Mustafti hada bahsun muhimmun. Ini adalah pembahasan yang penting kata beliau. Limada walahu alaqatun bi usulil fiqh, punya kaitan dengan usul fiqh. Li'anna al-mufti fil waqi' la yakunu muftiyan illa idza kana ladaihi ilmun wa qudrah. Seseorang tidak dinamakan mufti, ya, tidak boleh memberikan fatwa kecuali kalau dia itu punya ilmu dan kudrah, punya ilmu dan kemampuan. Wa malakatun yaqduru biha ala tatbiqil hawaditsil waqi'iyyah ala nususi syar'iyyah, dan dia punya malakah, keahlian, maharah, yang dengannya ia mampu untuk menerapkan al-hawadis al-waqi'iyyah ala nususi syar'iyyah. Al-hawadis al-waqi'iyyah artinya peristiwa-peristiwa kontemporer yang terjadi di sekitarnya dia, peristiwa-peristiwa yang aktual. Ala nususi syar'iyyah, dia terapkan kepada nas-nas syariat yang ia ketahui. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui hukum suatu permasalahan, yang pertama kali pahami dulu permasalahan tersebut, ya, sebagai suatu permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan nas, itu terlebih dahulu. Baru kemudian kita kaitkan dengan nas. Misalkan ada yang bertanya kepada antum tentang hukum kripto misalkan, ya, ini yang lagi gencar-gencarnya sekarang. Apa hukum beli Bitcoin misalkan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pelajari dulu skema permasalahan, ya, Bitcoin ini seperti apa. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Bitcoin ini? Ya, transaksi Bitcoin itu transaksi yang seperti apa? Barulah kemudian antum terapkan kepada an-nusus asy-syar'iyyah. Jadi kemampuan untuk mempelajari permasalahan kemudian menerapkannya kepada nusus syar'iyyah, itu yang dinamakan malakah itu. Ya, itu dinamakan malakah. Baik. Walihada dzakara al-usuliyun adabal mufti wal mustafti fi usulul fiqh. Kalau kitab-kitab yang lain judul babnya adalah adabul mufti wal mustafti nanti. Nah, di Raudhah adabul mufti wal mustafti disebutkan. Ma huwal mufti atau man huwal mufti? Al-mufti huwa al-mukhbir an hukmin syar'iyyin. Al-mukhbir yang mengabarkan, yang memberitahukan tentang suatu hukum syar'i. Wa kharaja biqaulina an hukmin syar'iyyin, al-mukhbir an hukmin nahwiyyin masalan, fa huwa nahwiyyun wa laysa bimuftin fil istilah, walakinnahu fil lughah muftin. Baik. Jadi yang dinamakan mufti itu yang memberitahukan tentang hukum syar'i. Kalau dia memberitahukan tentang hukum bahasa, hukum nahwu misalkan, bukan mufti namanya, nahwi namanya. Ya. Jadi mufti itu pasti dalam kaitannya dengan hukum syar'i. Kalau dikatakan ulama fulan adalah mufti, berarti orang ahli dalam hukum syar'i berarti. Baik. Tapi kalau dari tinjauan bahasa, mufti juga sebenarnya namanya. Ya. Dalam tinjauan istilah, mufti itu artinya ia memberitahukan hukum syar'i. Tapi dalam tinjauan bahasa, semua yang memberitahukan fatwa, ya, itu namanya mufti. Ya, contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat di An-Nisa ayat 176, "Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht." Dalam permasalahan kalalah, dalam permasalahan warisan. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum, katakanlah Allah yang berikan fatwa kepada kalian fil kalalah, dalam masalah kalalah. Di ayat yang lain Allah katakan wa yastaftunaka fin nisa
mereka itu meminta fatwa kepadamu tentang hukum an-nisa. Qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitab. Ya. Di ayat ini dikatakan fatwa di sini, memberi fatwa. Ya. Maka kita katakan bala qalahullah, lakin Allah azza wa jalla yukhbiruna an ma'nal kalalah alladhi yatarattabu alaihi hukmun syar'iyyun. Idzan fahuwa khabarun an hukmin syar'iyyin wa laysa an ma'nal kalalati lughatan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan mufti itu maknanya adalah setiap orang yang memberitahukan fatwa, maka ini adalah kalimat yang keliru. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah memberikan fatwa tentang al-kalalah. Ya. Apakah di situ Allah memberikan pengertian kalalah? Tidak, tapi tentang hukum kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun dan seterusnya. Hukum kalalah ditanyakan di situ yang disebutkan. Ya. Idan fahuwa khabarun an hukmin syar'iyyin wa laysa an ma'nal kalalah lughatan. Ya, itu dia al-mufti. Mufti itu tentu bukan sembarangan orang. Ini tentu kita paham ya. Enggak sembarangan orang bisa sampai ke derajat mufti itu. Ya. Kemudian sekarang mustafti. Nah, sekarang kalau mustafti bagaimana? Mustafti kan artinya orang yang bertanya. Apakah ada syarat-syarat tertentu orang yang bertanya itu? Ya. Apa nggak semua orang boleh bertanya? Baik. Wal mustafti man huwa sa'il an hukmin syar'iyyin. Mustafti itu orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Yatika rajulun yaqul, ada orang yang datang kepada kita kemudian dia bilang, "Madza taqulu hal hadza halal am haram?" Fa naqul hadza mustaftin. Kalau ada yang bertanya kepada antum dengan kalimat seperti ini berarti dia mustafti namanya. Fa taqulu anta haramun au halal, fa nusammika muftian. Antum mufti, yang bertanya mustafti. Wal farqu bainal mufti wal qadi. Apa bedanya antara mufti dan qadi? Annal qadi yamtazu anil mufti bi amrain. Ada dua hal yang merupakan keistimewaan dari qadi. Apa itu? Al-faslu wal ilzam. Al-fasl itu artinya melerai, ya, membedakan. Al-ilzam artinya menetapkan. Ya. Baik. Al-faslu bainal mutakhasimain. Ya, melerai atau mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa, yang mutakhasimain, dua orang yang berseberangan. Li'anna al-qadi la ya'ti ilaihi illa al-mutakhasimun. Karena yang datang kepada qadi itu hanyalah orang-orang yang bersengketa, orang-orang yang punya masalah. Ya. Nah, antum misalkan sedang rebutan harta warisan dengan saudara antum. Nah, pasti antum datang kepada qadi, bukan kepada mufti. Amal ladzi yastafti faqad yadhabu ila ulama fal qadi la ya'ti ilaihi illa al-a'waj kama qala ba'dul 'am. Ya. Jadi yang datang kepada mufti itu siapa aja. Tapi kalau kepada qadi yang datang itu hanyalah orang-orang a'waj. Orang-orang a'waj itu artinya orang-orang yang bengkok. Maksudnya bengkok apa? Nah, ada clash, ada benturan sama saudaranya atau sama siapa begitu ya. Paham maksudnya ya? Ya, ini istilah orang awam itu awaj gitu. Awaj itu orang yang ada kasus begitu dengan saudaranya. Ya, kasus apa namanya kok dalam undang-undang? Perdata ya. Perdata ya. Ya. Pidana ya. Bisa tindak pidana, bisa perdata juga. Nah, jadi hanya orang yang seperti itu yang datang kepada qadi. Tapi kalau mufti ya bisa siapa aja, yang penting dia ingin mendapatkan fatwa begitu. Ya, antum bersengketa datang kepada mufti juga tidak masalah. Ya, tapi kalau antum mau meminta fatwa datang kepada qadi ya orang tepat. Ya, karena qadi itu melerai tujuan fungsinya di situ. Ja'a rajulani amiyani ila qadin yakhtasimani ilaihi. Ada dua orang yang bersengketa, dua orang awam datang kepada seorang qadi. Kemudian qadi mengatakan kepada mereka berdua, "Wallahi innakuma la'awajani." Ya. Maka qadi ketika melihat dua orang ini ternyata sangat berseberangan pendapatnya, sangat bertabrakan, maka qadinya mengatakan, "Wallahi innakuma la'awajan." Demi Allah kalian berdua ini bengkok sekali. Maksudnya perbedaan pendapat kalian itu ketara sekali, permusuhan kalian itu jelas sekali. Ya, maka kedua orang yang bersengketa tadi mengatakan, "Laulal auju majina ilaik." Kalau bukan karena perbedaan pendapat, kalau bukan karena persengketaan ini, kami tidak akan datang kepadamu. Ya, itu
Ya, kemudian perbedaan yang kedua, wal qadi mukhbirun an hukmin syar'iyyin qada bihi. Ya. Yakni yalzamu bihi al mutakhasimain famizatuhu a'zamu minal mufti. Ya, kalau qadi itu dia mengilzamkan, memberitahukan tentang hukum syar'i yang dia sedang putuskan, halal atau haram masalan. Ya, ini yang menang, ini yang kalah begitu. Ya. Yakni yalzamu bihi al mutakhasimain, dan itu harus, ya. Kalau misalkan Ali datang kepada anak, dia menanyakan apa hukum makan makanan ini, halal atau haram. Anak katakan halal. Bagi Ali, terserah dia apakah setelah itu dia mau makan atau tidak. Yang penting sekarang dia sudah tahu hukumnya. Paham ya? Anak sudah terlepas dari dia. Tapi kalau qadi, dia punya hak mengharuskan antum untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu. Ya, Ali bersengketa dengan fikrah dalam suatu masalah, mendatangi anak sebagai qadi. Kemudian anak katakan, yang menang dalam kasus ini fikrah. Maka di sini wajib ahli berarti ya mengalahkan diri, maksudnya harus tunduk kepada aturan berarti. Nah ini kok qadi. Berarti qadi ini lebih tegas, ya, lebih sulit dibandingkan dengan mufti. Baik. Walihada hakamal qadi hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Nah ini kaidahnya ya. Hukum seorang qadi itu mengangkat khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara antum, datang qadi, ya qadi memutuskan ini yang benar, khilaf. Ya. Wa fatwal mufti la tarfa'ul khilaf, sedangkan fatwa seorang mufti itu tidak mengangkat khilaf. Siftail bab kali. Fa idza ikhtasama rajulani ila al-qadi wa hukima bainahuma nafadha al-hukmu. Kalau ada dua orang berselisih mendatangi qadi dan qadi memutuskan perkara mereka, maka perkara hukum tersebut harus diterapkan. Wa alzamal khasmani bihi ilzaman, dan dua orang bersengketa tadi wajib tunduk kepada keputusan qadi. Wala yumkin an yanfakka anhu, dan dua orang tadi tidak boleh menyelisihi aturan yang ditetapkan oleh qadi. Amal mufti wa huwa rajulun yukhbiru idza su'ila. Adapun mufti, dia itu adalah seorang yang memberitahukan kalau ditanya, ma hukmullah fi kada, ya, kalau ditanya apa hukumnya seperti ini, maka dijawab hukumnya begini-begini. Hadihi ahammus syurut an yakuna al-mufti aliman bil hukmi aw dhannan rajihan. Ya. Jadi syarat seorang mufti itu adalah ya, dia harus aliman bil hukm, dia punya ilmu, ya, atau minimal dia memiliki dhann yang rajih. Ya, atau dia tawakuf. Jadi tidak kita katakan mufti itu harus tahu segalanya, tidak. Ya, bagaimana kalau dia dalam satu masalah tidak tahu, seorang mufti sikapnya harus tawakuf. Jadi mufti itu bisa kita katakan ada tiga, yang mengetahui suatu hukum, yang zon terhadap hukumnya, dan yang tidak tahu sama sekali. Ya. Kalau dia benar-benar mengetahui, dia dinamakan alim. Ya, kalau dia tahu secara zon saja, maksudnya ada kemungkinan salahnya juga, misalkan dalam masalah-masalah fikih ya, maka seperti ini namanya zonnan. Kalau dia tidak tahu, maka dia tawakuf. Misalkan fal alim bil hukmi mithlu an yus'al ma taqulu fi lahmil khinzir, fa yaqulu haramun fa hadza alimun la iskala fi. Kalau ada seorang yang ditanya tentang hukum makan daging babi, azakumullah, kemudian dia menjawab haram, maka yang seperti ini adalah orang yang alim berarti, karena pendapatnya sesuai dengan nas-nas syariat. Walladhi indahu dhann, walladhi indahu dhannun rajihun yakunu dalilu indahu qa'iman walakinnahu muhtamal. Adapun orang yang dhann, dia punya dalil yang rajih, akan tapi ada kemungkinan, ada muhtamal. Muhtamal artinya kemungkinan. Hal yadullu ala hadzal hukmi amla, ya, apakah menunjukkan hukum tersebut apa tidak? Contohnya in su'ila hal yumkidu lahmul ibili al wudu, apakah daging unta itu membatalkan wudu? Ini kan permasalahan yang zon, tidak ada dalil pasti yang mengatakan batal wudu apa tidak. Fayaqulu na'am yumkidul wudu walakinnahu dhannun laisa yaqinan ka tahrimil khinzir. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwasanya daging unta itu membatalkan wudu, itu adalah pendapat yang bersifat zon, bukan pendapat yang bersifat yakinian, sebagaimana tentang pengharaman khinzir. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan fikih itu adalah permasalahan-permasalahan yang
zon. Ya, permasalahan fikih ada permasalahan yang zon. Karena permasalahan fikih ada permasalahan yang zon, maka wajar kalau terjadi adanya khilaf. Ya, ketika itu mengatakan misalkan ya, ketika duduk tasyahud akhir atau tasyahud awal itu menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Ya, ketika itu berpendapat seperti itu, ada kemungkinan pendapat antum salah. Ya, ketika ada pendapat yang lain sebaliknya mengatakan tidak perlu menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, pendapat tersebut ada juga kemungkinan salahnya, begitu. Ya, itu yang disebut dengan zon. Jadi tidak bulat istilahnya. Ya, hukumnya itu tidak bulat. Fayajuzu lahu an yuftiya idza ghalaba al-hukmu ala dhannihi. Nah, maka kalau orang yang memiliki ilmu zon saja, boleh nggak dia berfatwa? Boleh. Ya, yang mana yang lebih mendekati kebenaran gitu. Dia yakin misalkan hukum sesuatu ini 80% haram, ya udah dia katakan haram. Berarti berfatwa mengatakan haram. Nggak usah menunggu sampai 100%. Karena nggak mungkin untuk sampai ke 100%. Antum mengatakan ini 100% haram, nggak mungkin. Ya, karena dalam masalah fikih itu aglabu masailihi adh-dhanniyah. Amma idza kana indahu syak wa taraddud. Adapun kalau dia syak, ada keraguan, taraddud, ya, fayuhramu alaihi an yufti. Maka yang seperti ini nggak boleh dia berfatwa. Beda zon sama syak ya. Nah, ini sudah kita pernah bahas ya, nggak perlu kita ulang lagi nih ya. Wajibu alaihi an yatawaqqaf. Wajib dia tawaqquf di situ. Wa yaqulu itiya ba'da yaumin aw yaumaini aw aktsar aw yusarrifuhuma wa la yajuz lahu an yuftiya ma'at taraddud. Ya, jadi kalau ada yang bertanya seperti itu dan kita belum yakin dengan jawabannya, ya udah kita suruh orang itu kembali lagi, udah besok datang lagi. Ya, saya akan jawab besok. Ya, sekarang pulang dulu. Baik. Wa badun nas yufti ma'at taraddud wa yaqul. Ya, sebagian orang ada yang berfatwa disertai dengan keraguan. Dia mengatakan a'taqidu kadza wa kadza. Ya, saya meyakini begini-begini, padahal ya taraddud. Ma taqulu fi hadza hal huwa haramun am halal? Qala ha a'taqid annahu haram. Fa idza qila ala ayyi asasin yataqatta annahu haram? Qala wallahi a'taqid anna nafsi tamilu ila annahu haram. Ya, anna nafsi tamilu ila annahu haram. Ya, jadi dia patokannya kepada perasaannya. Ya, perasaan saya condong kepada haram, maka saya haramkan dia. Ya, seperti ini juga tidak benar. Wa nahnu naqul hadza haram, nggak boleh. La yajuzu lahu an yuftiya idza lam yakun indahu dalil yaqini aw dhanni. Jadi dalil yang kita punya itu hanya dua saja bentuknya, yaqini atau dhanni. Ya, kalau sudah keluar dari dua dalil ini, maka tidak boleh kita memberikan fatwa. Baik, dalil yakini atau dalil dhanni saja. Baik. Kemudian apa syarat bolehnya kita berfatwa? Syurutul fatwa, ya. Tadi itu syarat secara umum ya. Syarat secara umum adalah alim, berilmu dia. Ya. Syurutul fatwa, yashtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Ya. Syarat fatwa itu ya, syarat bolehnya berfatwa, ya. Dikatakan di sini di syarah, li'annal fatwa qad takunu jaiza wa qad takunu wajibah wa sayati insyaallah syurutil wujub. Ya. Jadi fatwa itu ada fatwa terkadang hukumnya boleh, ada terkadang fatwa yang hukumnya wajib. Ya. Baik. Jadi syarat yang pertama syarat boleh ya, bukan syarat wajib. Nah, nanti syarat wajib setelah ini. Syarat bolehnya berfatwa yang pertama adalah an yakunal mufti arifan bil hukmi. Orang yang berfatwa tersebut harus mengetahui hukum tersebut, hukum yang sedang ditanyakan, yakinan au dhannan, ya, entah pengetahuannya tersebut pengetahuan yang bulat atau yang kurang. Ya, yakin itu bulat berarti pasti 100%, dhannan itu 80 atau 90%. Qulna arifan walam naqul aliman. Kita katakan arif. Arif itu beda dengan alim. Ya. Nah, karena kalau kita katakan alim, berarti nggak boleh kita katakan dhannan di ujungnya, ya kan? Karena dhann sama ilmu kan beda, ya. Baik. Jadi arif itu lebih rendah dia, ya. Baik. Lam yasih an naqul au dhannan. Jadi kalau ilmu, ya, ilmu itu bisa dinisbatkan kepada Allah dan makhluk, ya. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, ya, boleh. Tapi kalau ma'rifah itu hanya boleh dinisbatkan kepada makhluk saja. Ya, ma'rifatullah maksudnya bagaimana kita mengenal Allah. Jadi ma'rifah ini di bawahnya al-ilm. Jelas nih?
Baik. Karena zon juga termasuk ilmu dia di sini. Ya, apa namanya? Zon juga termasuk ma'rifah. Ketika antum mengatakan daging unta itu membatalkan wudu, ya ini ma'rifah namanya. Ma'rifah jenisnya zon, gitu, atau idrok. Baik. Innal ilma yunafi az-zon. Ilmu itu bertentangan dengan zon. Ilmu itu bulat dia, zon itu tidak. Wali annal ma'rifah tashmulul ilma waz-zon. Ma'rifah itu mencakup ilmu dan zon. Wali hadza nassa ahlul ilmi ala annahu la yasihu an yutlaqa 'ala Allah ismu 'arif lasman wala khabaran. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu arif. Antum menisbatkan sifat ma'rifah kepada Allah. Ini tidak boleh. Antum mengatakan innallaha arifun. Dimana? Li'annal ma'rifah takunu fil ilmi wa takunu fil zon. Ya, kurang maknanya di situ. Ya, sama saja atau mengatakan ilmunya Allah itu kurang. Wa aidan yaqulun fil ma'rifah istiksyafun ba'dal labs. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yataqaddam ilmuhu lubsun. Ya, juga kenapa kita tidak boleh menyandarkan ma'rifah kepada Allah? Ya, karena ma'rifah itu adalah apa yang antum dapati setelah istiksyaf. Istiksyaf artinya menyingkap. Tersingkap bagi antum setelah sebelumnya lubs, rancu. Nah, jadi tadinya sama-sama dengan masalahnya, kemudian menjadi jelas. Nah, ini namanya ma'rifah. Apakah antum katakan Allah itu sebelumnya mengetahui sesuatu secara sama-sama? Kan tidak begitu. Ya. Hari ini misalkan antum masih sama-sama tentang hukum al-mashu alal khuffain, masih samar-samar. Besok antum belajar, tahu antum ma'rifah itu. Ya. Nah, jadi ma'rifah itu bisa diusahakan. Ya. Baik. Ya, dan ilmunya Allah tidak seperti itu. Lam yataqaddam alaihi lubsun. Fa in qala qail, alaysa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ya. Dan tapi Nabi mensifati Allah dengan kata ma'rifah di dalam hadis. Ta'arraf ila Allah, kenali Allah fi ar-rakha' ketika senang, ya'rifka. Perhatikan ya'rifka di sini. Allah akan mengenalmu ketika syiddah, ketika waktu sempit. Nah, maka berarti di sini Nabi mensifati Allah dengan ma'rifah. Maka jawabannya anna hadhihi ma'rifatun khassah. Wa laysat hiyal ma'rifatul lati ma'naha inkishafu syai'. Ma'rifah yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini adalah ma'rifah yang khusus, yang spesifik, bukan ma'rifah secara mutlak. Ya, apa ma'rifat secara mutlak? Inkishafu syai'. Ya, tersingkapnya sesuatu itu namanya ma'rifah. Ya, akan tetapi al-ma'na annahu yahtafiya bika kama annaka ta'arrafta ilaihi firraha. Jadi maknanya lebih spesifik di sini, bukan tersingkapnya sesuatu, tidak. Tapi maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahtafiya bika. Allah itu menyelimuti antum, ya, membersamai antum dari segala sisi, sebagaimana antum itu mengenal Allah ketika ar-rakha, ketika senang. Ya, kalau antum mengenal Allah ketika ar-rakha, Allah akan mengenali antum, akan bersama antum ketika asyiddah, dari segala sisi. Ya, jadi ini maknanya lebih spesifik, berarti kan hanya ketika kita melakukan, ya, sebabnya. Apa sebabnya? Mengenal Allah ketika rakha. Maka antum akan dikenali oleh Allah ketika syiddah. Jadi kan spesifik di sini, bukan ma'rifah secara umum. Ya. Baik. Qauluhu yaqinan aw dhannan ay la budda an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi. Yaqinan mithlu an ya'rifa anna al-maitata haramun. Falau ja'a sailun wa qala indi syah maitah wa madza taqulu fiha? Qultu haram wa indi ilmun yaqinun bidzalik. Ya, kalau ada yang bertanya kepada antum, ya, apa, saya punya kambing dan sudah mati kambing saya. Ya, apa hukumnya, halal atau haram? Yang seperti ini bukan zon jawaban antum. Ini harus yakin antum. Ya, 100% bulat jawaban bahwasanya, ya, hukumnya adalah haram karena dibangkai. Paham ini, ya? Baik. Jadi permasalahan itu kita timbang dulu nanti mana yang kira-kira dalilnya yakini atau zonni. Kalau yang seperti ini jelas ini yakini. Ya, yakinian ini, tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Auzannan, tapi kalau dalam masalah yang zon, misalkan takunul adillah mushtabahah, dalilnya itu masih samar-samar, fi syubhah, imma fi subutiha wa imma fi dilalatiha. Dalil itu kan ada dua, ya, dari kekokohannya sama dari maknanya. Ya, ini kita konteksnya dari secara umum, ya, hadis di sini.
hadis itu bisa kita tinjau dari subut dan dilalahnya. Subut itu artinya dalilnya sahih atau tidak. Ya, hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif dia. Ya, kemudian dilalah maknanya sesuai nggak dengan yang sedang kita bicarakan. Ya. Baik. Nah, jadi hadisnya sudah jelas sahih sekarang. Kan tetapi makna yang kita tangkap dari hadis itu bisa beda-beda kan? Makanya kita butuh kepada syarah hadis kan, ya, agar kita tahu mana yang benar gitu. Nah berarti ya, syarah hadis itu akan berbeda-beda tergantung kepada orang yang mensyarahnya, ya kan? Ya, karena apa? Karena ini dilalah namanya. Dilalah itu adalah apa yang kita pahami dari dalil. Kalau dalilnya sendiri satu dalilnya, tapi beda yang membaca, beda yang mensyarah, beda juga hasilnya, begitu. Ya, beda hasilnya. Baik, maka dia dinamakan zon berarti. Wa imma fi ihtimalin mu'arid, atau ada kemungkinan yang menyelisihinya. Wa ma asbah dzalik. Fa huna qad la yasilul insanu ila al-ilmi alladhi la yaqbalu al-ihtimal fa yakunu indahu zon. Fa in qila kaifa tufti bidzanni wa qad damma Allahu alladhina yaquluna bidzann. Ya, timbul pertanyaan di sini. Gimana kita katakan boleh berfatwa dengan dasar zon saja, padahal Allah mencela orang-orang yang mengatakan perbuatan zon. Inna dzanna akdzabul hadis. Ya. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dzann. Apa dikatakan di ayat? Inna ba'dadh-dzanni ism. Ya, dicela di situ zon. Ya. Sekarang gimana mau berfatwa dengan zon? Wal jawabu an hadza an naqul inna dhanna dhannan. Dzan itu ada dua. Dzannun laisa mabniyan ala ijtihadin. Ya, dan dzan yang dibangun di atas ijtihad. Ya, jadi dzan yang pertama dzan yang tidak dibangun di atas ijtihad, ya. Tidak ada ijtihad terlebih dahulu. Wa inna ma huwa takhrisun mutlaq. Ya, takharrusun mutlaq. Ya, ini hanya penyelewengan makna. Maka yang seperti ini tercela. Ya, ini istilahnya omong kosong kata kita, ya. Omong kosong. Kenapa? Karena antum tidak berijtihad dulu, tiba-tiba ngomong aja gitu. Ya, ini namanya takharrus. Wa hadha huwal madmum wa minhu qawlu ba'dil awam awil mutahadliqin walladina yad'una al-ilma walladina yad'una al-ilma. Ya, idza su'ila an syai'in qala wallahi ataqidu anna hadha haram yataqidu bina'an ala dhannin dhannahu laysa ala aslin. Baik. Nah, ini biasanya menimpa sebagian orang awam atau orang-orang yang ya memiliki ilmu tapi ilmu tidak kokoh, ya, al-mutadahliqin, ya, al-mutahasliqin, atau orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Jika ditanya tentang suatu masalah, dia karena takut nama baiknya ternodai, misalkan takut dibilang tidak berilmu, maka dia mengatakan Allah ya'taqidu anna hadza haram. Ya. Baik. Ya, dia menjawab dengan apa? Dengan dasar azon yang tidak ada dasarnya, yang tidak dibangun di atas ijtihad. Baik. Amma rajulun bahasa fil adillah wa raja'a walakinnahu lam yasil ila haddil yakin fa innahu idza hakama bidzalika faqad hakama bima yastati. Ya, tetapi zon yang kedua adalah zon yang dibangun di atas ijtihad. Dia sudah membahas masalah ini dulu. Dia cari dalil-dalilnya, dia bahas dalil-dalilnya, kemudian dia rujuk ke kitab-kitab para ulama. Akan tapi dengan sedemikian banyak usaha ijtihad itu dia tidak sampai ke derajat al-yakin. Kemudian dia memutuskan suatu masalah dengan bekal ilmu yang seperti itu. Maka yang seperti ini hakama bima yastati. Kita katakan dia masuk ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi intinya harus ada effort dulu, harus ada usaha untuk berijtihad. Kalau tidak maka zon antum dikatakan zon yang batil, zon yang takharrus. Waqad tayammama Ammar bin Yasir tayammuman mabniyan ala dhannin. Kejadian ini menimpa Ammar bin Yasir. Nah, ketika beliau tayammum dibangun di atas zon. Walam yuwabbikhun Nabi alaihi salatu wassalam. Kan tapi Nabi tidak mencela zonnya Ammar tersebut. Ijtihadnya Ammar itu tidak dicela sama Nabi. Wa inna ma akhbarahu bima yajibu alaihi. Nabi bahkan beritahukan yang wajib itu seperti apa. Walam ya'murhu bi'adatis shalah. Nabi tidak perintahkan Ammar untuk mengulang salatnya. Ma'an tayammumahu 'anil janabah bitamarruqi fis sa'idi mabniun 'ala dhannin qat'an. Ya, atau kisahnya ya Ammar bin Yasir ya, guling-guling di tanah itu. Ya.
Itu kenapa Ammar bin Yasir melakukan seperti itu? Karena dia menggunakan kias dengan mandi janabah menggunakan air. Ini nggak ada air nih, dengan tanah berarti. Bagaimana cara mandi dengan air? Ya dengan dikatakan ke badan. Berarti dengan tanah juga sama, ditekan ke badan, akhirnya diguling-guling di tanah. Ini zon. Falaysa fil Qur'an anal junuba yutamarrag. Wa aidan final insan qad la yasilu ila al-ilmi al-qat'i walau anna alzamna al-muftina bi alla yabtu illa bi maqtadal ilm la ta'attalat katsirun min al-ahkam syar'iyyah. Kalau kita mengharuskan orang menghukumi sesuatu harus dengan qat'i, harus dengan ilmu yang 100% yang bulat, ya, maka akan banyak sekali hukum-hukum syariat ini yang terlewati. Banyak hukum-hukum syariat yang tidak bisa diterapkan. Wa idza aradta an ta'rif anna katsiran min al-ahkam syar'iyyah mabniun 'ala dhanni ba'da al-ijtihad fanzur ila al-kutub allati tanqulu khilaf al-ulama wa adillatahum kal mughni wal majmu' lin Nawawi aw al-muhalla li Ibn Hazm tajidu anna aktsar al-fiqhi la yasil al-mustadillu fihi ila al-yaqin wa innama huwa mabniun 'ala dhanni al-ghalib wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau antum mau ingin melihat hukum-hukum syar'i yang dibangun di atas zon ba'dal ijtihad, ingat ya, ba'dal ijtihad, berarti ini zon yang boleh. Paham ya? Zon yang tidak masuk ke dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonni. Ya. Nah, kalau antum mau melihat masalah-masalah seperti itu yang dibangun di atas zon setelah berijtihad, lihat kepada kitab-kitab fikih semisal kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kitab Al-Majmu' lin Nawawi, atau kitab Al-Muhalla Ibn Hazm, ya. Anda akan dapati di situ permasalahan-permasalahan yang dituliskan di dalam kitab tersebut adalah dibangun di atas zon oleh para penulisnya. Tapi zon yang didahului oleh ijtihad. Makanya dibahas panjang lebar di situ, itu menunjukkan mereka sudah berijtihad dulu, tidak mengatakan berdasarkan perasaan saja, begitu. Maka kalau ada kitab fikih ya hanya bersandarkan kepada perasaan saja, nah ini adalah zon yang tercela. Baik. Wa illa wajaba alaihi at-tawaqquf ay wa in lam yakun 'arifan yaqinan aw dhannan wajaba alaihi at-tawaqquf. Maka kalau seorang tersebut tidak memiliki syarat yang pertama ini, apa syarat yang pertama tadi? An yakuna 'arifan. Dia harus 'arif. Kalau dia tidak 'arif bagaimana? Maka wajib dia tawaqquf. Baik. Falau anna aliman kabiran ja'ahu rajulun saghirun yas'aluhu an mas'alatin faqala lahu la adri atawaqqafu fi hadha fa hadha huwa la'iq bal huwa wajib. Ya. Ada seorang ulama besar ditanya satu permasalahan oleh seorang laki-laki yang kecil, anak kecil misalkan atau orang awam bertanya permasalahan kepada dia, dia mengatakan la adri, saya tawakuf. Nah, maka inilah yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang alim. Bahkan Imam Ahmad disebutkan dalam kitab-kitab para muridnya, disebutkan riwayat bahwa Imam Ahmad ditanya tentang 60 permasalahan, beliau hanya menjawab 6 saja. Ya, 60 permasalahan beliau menjawab kebanyakan itu dengan Allah taala a'lam. Baik. Hadha huwa la'iq bil 'alim al-kabir idza su'ila an syai'in la ya'lamuhu an yaqul la a'lam. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yantiqu 'anil hawa, ya, ahyanan yatawaqqaf fil hukmi hatta yanzila 'alil wahyi fa kaifa bi ghairihi. Nabi saja, ya, kalau beliau tidak tahu, beliau tawakuf, nunggu wahyu turun kan. Ketika orang Yahudi bertanya, "Ya Muhammad, ya, mahwar ruh, akhbirna 'anir ruh." Ya, Nabi diam, ya, sampai turun wahyu yas'alunaka 'anir ruh. Wa yuqalu inna Malik bin Anas rahimahullah imamu darul hijrah wa huwa ahadul a'immatil arba'ah. Ya, Imam Malik, ya, seorang imam. Ja'ahu rajul min biladi Khurasan di Irak sekarang. Arsalahu ahlul balad liyas'alunahu an mas'alatin. Laki-laki ini diutus oleh penduduk Khurasan untuk menanyakan satu masalah kepada Imam Malik. Maka ditanyalah kepada Imam Malik. Faqala la adri. Imam Malik menjawab, enggak tahu saya. Ya, qala fama aqulu li ahli Khurasan. Ya. Kemudian laki-laki tadi bilang, nah, gimana saya nanti menyampaikan kepada penduduk kota Khurasan? Ya, maka kata Imam Malik, qul lahum inna malikan yaqulu la adri. Katakan kepada mereka Imam Malik nggak tahu jawabannya, gitu. Ya. Jadi tidak ada gengsi-gengsi di sini, ya, sekelas imam saja mengatakan la adri. Ya, fa kaifa nahnu, ya, fa min babi aula.
Wa hadza ma annahu huwal wajibu syar'an fa huwal muqtada aqlan li'anna al-insan idza su'ila fa afta bi ghairi ilmin tsumma dhahara khata'uhu qalat thiqatun nasi bihi. Karena kalau kita berfatwa ya tanpa ilmu, kemudian di kemudian hari jelas bahwasanya fatwa kita itu keliru atau salah, maka kepercayaan orang kepada kita akan berkurang. Lakin idza qala la a'lam, tapi kalau kita katakan la a'lam tsumma bahasa wa 'alima fa innan nasa yasikuna bihi. Tapi kalau kita mengatakan tidak tahu, maka orang akan percaya kepada antum. Kenapa? Ya, karena tidak semua permasalahan itu wajib dijawab. Ya, antum ditanya semua banyak pertanyaan, tidak semua pertanyaan wajib dijawab. Kenapa? Ya, karena kalau semua pertanyaan apapun jenisnya antum jawab, ya entah jawaban benar ataupun salah, orang akan berpikir antum itu menjawab semua pertanyaan. Ya, orang berpikir antum menjawab semua pertanyaan itu sembarangan gitu, ya, langsung jawab begitu aja gitu. Ya. Padahal sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang antum tidak tahu jawabannya. Tapi kalau terkadang antum mengatakan wallahu a'lam, orang jadi paham. Oh, jadi kalau dia tahu maka dia akan menjawab, kalau tidak tahu maka dia mengatakan wallahu a'lam begitu. Baik. Fanzur kaifa yatadarraju syaitanu bil insani yaqulu lahu anta habru zamanika wa alimu makanika taqulu ma adri. Halla qulta al hukmu haramun wa in kana wajiban hatta la tada ar-rajul yadhhab bil ilm fa yugrihi syaitanu wa yugirruhu. Ya. Nah, jadi syaitan bertahap-tahap untuk mengganggu manusia. Dia membisiki kepada kita, kamu ini ulama paling besar, kamu ini lulusan sini, lulusan itu, gelarmu begini-begini, masa kamu mengatakan tidak tahu? Nah, itu bisikan syaitan. Jangan biarkan orang yang bertanya itu kembali dengan tangan kosong. Jangan sampai orang-orang mengira kamu itu orang yang tidak berilmu. Nah, itu bisikan-bisikan syaitan kepada seorang ahli ilmu. Walakin al-insan alladhi 'indahu wara' wa taqwa lillah azza wa jalla wa himayatan li syariatil islamiyah wa rifqan bi ikhwanihi wa himayatan li nafsihi la yumkin an yatakallam illa fil hal allati yubihu lahu syara' al-kalamu fiha. Nah, orang yang seperti ini, orang yang punya wara' dan punya takwa kepada Allah, ya, dia tidak akan berbicara kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang syariat membolehkan dia untuk membicarakannya. Baik. Ini syarat yang pertama, insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya syarat yang kedua, yaitu dia memiliki tasawur yang sempurna terhadap suatu permasalahan. Masih ada kaitannya dengan syarat yang pertama. Baik, Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.